Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Jadi terima kasih telah menerima kedatangan saya hari ini. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Cahyani Pakaya, selaku CGP Angkatan 7 Kota Gorontalo dari SMA Negeri 3 Gorontalo. Jadi Ibu, kedatangan saya hari ini untuk mewawancarai Ibu Kepsek mengenai pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di sekolah yang mengandung dilema etika maupun rujukan moral. Baik, apakah Ibu berkenan saya wawancara Ibu? Insyaallah. Baik Ibu. Jadi saya langsung ke inti wawancara Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu Kepala Sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih. Saya juga ingin memperkenalkan diri. Nama saya Asmin Halkolim. Saya sebagai Kepala TK Negeri Pembina Kota Gorontalo yang untuk kedua kalinya saya berada di sini setelah saya sudah juga pernah ada di sini di TK Negeri Pembina, kemudian saya diinformasikan, kemudian kembali lagi ke sini dari tahun 2021. Nah, dan saya sebagai kepala sekolah sudah kurang lebih 33 tahun, 34 tahun sebagai kepala sekolah. Jadi pasti di dalam pengalaman sebagai kepala sekolah itu banyak hal-hal seperti penanganan kasus tentang dilema etika, dan itu memang langkah pertama itu kita harus mengidentifikasi masalah, kita mencari latar belakang mengapa sampai terjadi kasus seperti itu. Jadi saya tidak langsung dengan kasus itu, tapi saya mengidentifikasi dulu, saya mencari latar belakang sejauh mana kasus itu, kenapa dia sampai terjadi kasus seperti itu. Gitu. Ya. Terima kasih. Berarti Ibu mencari dengan mengidentifikasi latar belakang kasus tersebut. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya Ibu. Jadi selama 34 tahun Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan bersama, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Kalau untuk di sekolah ini memang selama ini saya menjadi kepala sekolah, dalam pengambilan keputusan itu tidak semudah membalik telapak tangan, tidak langsung simsalabim, tapi itu melalui langkah-langkah tertentu. Seperti misalnya kita perlu mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan. Biasanya itu ya ada nilai bertentangan itu rasa keadilan dan juga rasa kasihan. Kemudian individu lawan kelompok. Ya, tapi seperti yang terjadi yang saya rasakan ini, kasus yang saya tangani ini di TK Negeri Pembina ini, ada salah seorang guru yang sering datang terlambat. Dari sejak kepala sekolah sebelum saya juga kayaknya seperti itu kata teman-teman. Makanya saya berusaha dan saya seperti tadi saya sampaikan, saya mengambil ada langkah-langkah tertentu yang saya ambil. Kemudian dan ini terjadi pada guru, bukan pada siswa, tapi pada guru yang sering datang terlambat. Nah, langkah pertama yang saya buat itu saya mengenali dulu kasusnya itu. Ternyata kasusnya seperti itu, saya cari latar belakangnya, kenapa dia sampai datang terlambat. Saya sudah beri saya sudah tegur secara lisan, kemudian di rapat-rapat saya sampaikan, tetap tidak ada perubahan, setiap hari itu pasti dia terlambat. Nah, langkah terakhir yang saya buat itu saya bikin surat pernyataan secara tertulis, dan saya mohon dia untuk membaca untuk membacakan itu, dan sekaligus suratnya itu saya tembusan juga kepada dinas seperti itu. Dengan hasil itu, dengan langkah yang saya buat terakhir itu, dengan membuat surat pernyataan secara tertulis itu, teguran secara tertulis, alhamdulillah mulai besoknya itu alhamdulillah sudah langsung berubah, dan sampai sekarang ya memang sangat nampak sekali perubahan itu memang. Jadi saya juga kan merasa bahwa di situ kan ada antara individu melawan kelompok.
kalau saya biarkan dia seperti itu kan ada kecemburuan sosial dari teman-teman lainnya. Kenapa saya biarkan terlama sementara yang lain berusaha sebelum jam 7 sudah ada di sekolah. Ini seperti itu. Baik, luar biasa sekali ya Bu. Tadi saya sudah menerima jawaban bahwa Ibu Kepala Sekolah dalam menjalankan pengambilan keputusan tidak mudah, tidak semudah membalikan telapak tangan. Sehingga Ibu mengambil langkah-langkah tertentu yang berkaitan dengan nilai keadilan, rasa kasihan, kemudian ada juga tadi langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan. Salah satunya bisa membuat sang guru tersebut bisa ada efek jerahnya seperti itu, sehingga hal-hal yang Ibu Kepala Sekolah ambil, langkah yang Ibu Kepala Sekolah ambil itu sudah sangat efektif dalam pengambilan keputusan terkait dilema etika ya Bu, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu Kepsek alami yang merupakan tantangan dalam mengambil keputusan tersebut? Misalnya saat Ibu sudah mengambil keputusan untuk dia membuat surat ditangani seperti itu, kira-kira tantangan apa Bu kira-kira? Iya, kalau tantangan itu memang sih pasti ada, tapi alhamdulillah itu bisa dipecahkan bersama-sama. Nah, kalau tantangannya itu biasanya yang pertama, yang bersangkutan itu kan sudah saya sering beri teguran. Kalau dia datangnya saya tanya, saya bicara secara pelan-pelan, tetap tidak ada. Ya, jadi merupakan tantangan yang baru, ini sudah terbiasa. Dari sejak awal, dari kepala sekolah sebelum saya, memang perilakunya, memang kasusnya sama seperti itu. Itu merupakan tantangan. Kemudian yang menjadi tantangan juga bagi saya ini, saya melihat dari tiap teman-teman lain, guru-guru lain ini, ternyata ada kecemburuan sosial. Malah mereka sampai mengungkapkan kepada saya, kok kenapa sih ini cuma ibu biarkan dia terlambat. Ya, kita kan sama-sama guru di sini, dia juga ASN, tapi dia P3K, Jadi kalau P3K kan satunya kayak PNS ya. Tapi meskipun PNS, tapi kalau di sini tidak ada yang ASN, non ASN itu ada perbedaan tentang kehadiran, dia harus sama. Aturan itu berlaku untuk semua orang. Itu merupakan tantangan bagi saya bahwa agak sulit menerapkan memang aturan itu secara seragam begitu, aturannya itu harus diterapkan gitu. Tapi kan setelah saya mengidentifikasi mengapa dan saya mengenali masalahnya, kemudian juga saya mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, apakah memang benar-benar seperti apa yang dia sampaikan ini, apa adanya sampai dia terlambat itu apakah memang relevan dengan jawabannya, sehingga dalam pengambilan keputusan itu kan memudahkan kita setelah kita ada langkah-langkah tertentu yang kita ambil. Iya sih, sangat luar biasa jawabannya Bu. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa ternyata sulit sekali ya menerapkan aturan seperti itu Bu. Dan tantangan-tantangan yang Ibu hadapi luar biasa juga. Misalnya diberi teguran tapi tidak mempan juga, kemudian dia sudah terbiasa melakukan itu, dan bahkan guru-guru lain bisa cemburu, sehingga langkah yang tepat Ibu ambil adalah dengan melakukan hal-hal yang Bang sebutkan tadi. Nah, kira-kira dalam menyelesaikan masalah tersebut, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu atau Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau punya jadwal untuk menyelesaikannya, misalnya bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, kalau dalam pemecahan kasus seperti itu memang saya sih tidak punya jadwal, cuma saya kondisikan di saat-saat momen-momen tertentu ada peluang untuk saya bisa bicara di rapat-rapat, tapi saya tidak pernah menegur yang bersangkutan di depan orang banyak atau ada orang tua murid, tidak. Dan memang yang saya utamakan di sini adalah rasa kekeluargaan dan kebersamaan dan juga kerjasama. Karena untuk kasus ini kan saya bisa melibatkan ada guru-guru juga, kemudian bisa juga dengan orang tua murid, karena dengan hal seperti itu bisa memudahkan saya untuk bisa mengambil keputusan. Dan saya berusaha dalam pengambilan keputusan itu, saya berusaha untuk bisa terterima oleh semua orang dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oke, mantap sekali Bu jawabannya. Jadi di sini saya tangkap bahwa Ibu tidak punya jadwal dalam melakukan sebuah penyelesaian dalam kasus yang telah Ibu contohkan tadi. Namun Ibu bisa mengambil sebuah kondisi di mana Ibu bisa rapat
Dan yang saya highlight di sini Bu, Ibu tidak menegur di depan orang banyak, dan sehingga itu membuat orangnya tidak merasa tersinggung dan lain sebagainya. Itu adalah langkah yang menurut saya sangat luar biasa Bu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, apakah ada orang-orang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Iya, saya dalam mengambil keputusan itu tidak serta-merta seperti tadi saya sampaikan, tapi saya melibatkan teman-teman lain. Saya bisa bicara dengan mereka, bisa bermusyawarah, dari hasil jawaban mereka kepada saya, hasil diskusi kami bersama, akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan bahwa keputusan seperti ini yang harus saya ambil, karena berdasarkan juga pengalaman dari teman-teman sebelumnya, karena memang perilakunya seperti itu. Jadi memang ini memang selama ini saya pernah juga ada masalah seperti ini, kasus seperti ini pada guru-guru lain, tapi cuma dengan secara lisan saja diundang, kemudian dibicarakan secara kekeluargaan langsung mempan. Tapi ini memang luar biasa, itu tantangannya memang besar karena orang sudah terbiasa seperti itu, mengubah perilaku yang sudah biasa itu agak sulit. Terima kasih Bu atas jawabannya. Jadi di sini yang saya tangkap adalah Ibu melibatkan teman-teman guru sebagai kepala sekolah. Tentunya Ibu akan bermusyawarah dengan guru-guru untuk bagaimana mengambil keputusan dalam kasus tersebut, dan itu adalah langkah yang sangat tepat. Oke, pertanyaan terakhir Bu dalam wawancara ini, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan yang sangat luar biasa ini, pembelajaran apa yang Ibu kepala sekolah dapat petik dari pengambilan pengalaman Ibu kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Memang untuk kasus ini memang memerlukan penanganan yang serius, sehingga ini menjadi satu pembelajaran bagi saya untuk bisa menangani lagi kasus-kasus selanjutnya. Jadi merupakan satu pengalaman dan pembelajaran yang besar bagi saya untuk bisa menangani kalau misalnya ada masalah-masalah lain untuk selanjutnya. Dengan menangani kasus ini, insya Allah ini menjadi satu pelajaran ya, dan pengalaman yang berharga untuk saya. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa jawaban Ibu. Saya sangat terkesima dengan Ibu kepala sekolah, dan di sini sesi pertanyaannya telah selesai, sesi wawancaranya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas waktu Ibu, dan segala ilmu dan informasi yang saya terima insya Allah dapat saya terapkan suatu saat nanti. Insya Allah jadi kepala sekolah. Amin. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Kira-kira ada yang perlu saya bantu? Baik Pak, begini kebetulan kami CGP saat ini mempunyai tugas untuk melakukan wawancara kepada beberapa orang KIPSEK. Nah, salah satunya wawancara ini saya wawancarai kepada Bapak selaku kepala sekolah SMA Negeri 3 Apakah Bapak bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah, semoga saya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Ibu. Baik Pak, sebelum saya memberikan pertanyaan, terlebih dahulu saya menginformasikan ke Bapak bahwa yang menjadi fokus pembahasan kita hari ini adalah pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus di sekolah yang mengandung dilema etika maupun bujukan moral. Mungkin Bapak telah memahami paradigma dilema etika dan bujukan moral sebelumnya Pak? Sebenarnya kalau berbicara tentang pengambilan keputusan, saya sudah sering melakukan pengambilan keputusan. Cuma berbicara tentang masalah etika, yang namanya etika, dilema etika maupun bujukan moral itu mungkin nanti ini saya dengar seperti itu. Baik Pak, jadi saya akan menjelaskan secara singkat terkait dilema etika dan bujukan moral. Jadi yang saya pelajari di modul 3.1 pada grup penggerak bahwa yang dimaksud dilema etika adalah suatu situasi ketika seseorang atau pengambil keputusan harus memilih di antara dua pilihan keputusan yang sama-sama benar dan bertentangan dari nilai segi nilainya. Sedangkan untuk bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jadi seperti itu Pak. Kalau begitu, alhamdulillah sedikitnya saya sudah bisa memahami tentang apa yang disebut dengan etika, dilema etika ataupun yang namanya bujukan moral itu.
apakah sudah boleh saya? Ya, silakan Bu. Baik, Pak. Jadi selama ini sebagai Pak Kepala Sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Baik, kalau berbicara tentang kasus-kasus yang mengidentifikasi tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika maupun bujukan moral itu, pertama-tama saya berusaha menggali dulu tentang pokok masalah yang menjadi yang menyebabkan terjadinya masalah itu. Kemudian oleh karena itu, setelah mengetahui masalah, mencari masalah dengan cara mengundang yang mengetahui posisi tentang masalah itu, kemudian saya tanyakan kepada mereka, dan setelah itu dalam rangka pengambilan keputusan ini saya berusaha semaksimal mungkin, dan biasanya dalam rangka pengambilan keputusan ini biasanya saya bukan bekerja secara sendiri, tapi biasanya saya ungkapkan juga melalui rapat, dan melalui rapat itu secara bersama-sama dengan dalam hal ini, karena ini merupakan dunia lingkungan pendidikan, maka di sekolah saya berusaha mencari masalah, memecahkan masalah itu secara bersama-sama melalui rapat dewan guru seperti itu. Terima kasih Pak, sangat luar biasa. Jadi Bapak mengambil cara dengan mengidentifikasi dan melakukan wawancara, melakukan musyawarah dengan guru-guru misalnya di dalam rapat seperti itu Pak. Jadi saya sangat sepakat dengan jawaban Bapak. Nah, bagaimana kira-kira langkah Bapak atau prosedur yang biasa Bapak lakukan saat menghadapi suatu kasus yang terkait dengan dilema etika maupun kebijakan moral seperti itu Pak? Baik, seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa untuk dapat mengetahui bahwa suatu kasus itu termasuk dalam dilema etika, maka kasus tersebut harus dikaji dulu, karena biasanya kalau berbicara tentang kasus yang mengalami dilema etika itu adalah biasanya itu kasus mempunyai dua kepentingan yang sama-sama benar dan atau sama-sama mengandung nilai-nilai yang namanya kebajikan. Sementara itu untuk dapat mengidentifikasi yang mengandung unsur bujukan moral, yaitu apabila kasus tersebut memiliki dua kepentingan yang berbeda, di mana kepentingan yang satu memiliki nilai kebaikan yang benar dan yang satu lagi memiliki nilai yang tidak benar atau salah. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk menentukan bahwa ini masuk dalam dilema etika maupun bujukan moral itu, maka dalam hal ini kita harus mempertimbangkan karena kedua-duanya ada mengandung yang namanya kebaikan, ada juga kebenaran dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam hal ini kita harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan itu secara dalam hal ini agar tidak ada yang dirugikan. Oke, baik. Sangat luar biasa dan menarik sekali penjelasannya Pak. Jadi kira-kira selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama misalnya ada kasus-kasus misalnya terkait siswa ataupun guru yang mengandung dua kepentingan yang sama, misalnya sama-sama benar atau sama-sama benar salah, seperti itu Pak. Begini, dalam rangka menangani kasus yang seperti itu, saya berusaha semaksimal mungkin mempertimbangkan, karena terkadang dari segi aturan ini kasus itu bertentangan dengan aturan, tetapi dari unsur kepentingan anak itu sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan hidup daripada anak itu. Seperti misalnya dalam penentuan kenaikan kelas, dari segi aturan yang diterapkan oleh sekolah, anak itu tidak memenuhi syarat, memang tidak memenuhi syarat untuk bisa naik. Tetapi kalau seandainya dari segi kepentingan anak itu, kalau seandainya dia tidak naik, dia akan jadi rugi satu tahun, dan tentunya ini juga akan berpengaruh terhadap
merugikan secara materi bagi orang tua, karena anaknya harus di samping merugikan waktu juga merugikan materi. Makanya untuk memperoleh keputusan yang terbaik, maka kita juga harus memperhatikan kedua-duanya. Dari segi aturan apakah masih bisa kita pertimbangkan, apakah dari segi kita pertimbangkan juga dari segi keuntungan dan kerugian daripada anak itu. Oleh sebab itu, dalam hal ini, dalam memberikan keputusan itu semaksimal mungkin kami mempertimbangkan baik dan buruknya, baik untuk kepentingan dari segi aturan sekolah maupun kepentingan kelangsungan hidup daripada anak itu sendiri. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya menangkap di sini bahwa kita harus mempertimbangkan dua hal, termasuk masa depan anak. Kalau misalnya ada kasus seperti itu, nah kira-kira ketika ada kasus seperti itu Pak, mengenai siswa tadi yang kenaikan kelas, langkah-langkah apa yang Bapak tempuh dalam pengambilan keputusan, misalnya rapat atau apa seperti itu Pak? Ya, tentunya ini kita harus bawa secara umum ke rapat. Dan biasanya kalau berbicara masalah tentang nasib anak, kita bawa ke rapat Dewan Guru. Dan tentunya yang terbaik itu adalah hasil keputusan musyawarah secara mufakat. Kita berusaha semaksimal mungkin menyampaikan tentang untung dan ruginya dari segi aturan sekolah maupun dari segi daripada kelangsungan hidup, keuntungan hidup daripada anak-anak itu sendiri. Oleh sebab itu, yang paling tepat itu agar keputusan ini tidak berdampak kepada dua-duanya dan berdampak sebaik-baiknya untuk kedua, maka perlu kita rapatkan secara musyawarah dan mufakat untuk tentunya keputusan yang saya ambil adalah harus sesuai dengan rapat dan mufakat, musyawarah dan mufakat bersama para guru yang ada di Dewan Guru. Oke, baik Pak, luar biasa sekali penjelasannya. Jadi di sini yang saya tangkap, hal yang efektif dalam mengambil keputusan misalnya ada kasus tersebut adalah Bapak mengambil cara dengan memusyawarah dan mufakat dengan guru-guru yang bersangkutan dari anak itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, menurut Bapak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika seperti kasus anak tadi Pak, yang menjadi tantangan Bapak sebagai kepala sekolah? Biasanya kalau berbicara tentang anak-anak, tantangan yang paling utama itu adalah kalau seandainya kita aturan ini kita biarkan ke anak-anak, maka akan menjadi model untuk anak-anak yang lain. Yang berikut juga akan muncul jika seandainya anak memang tidak bisa naik kelas, kemudian kita paksakan untuk naik kelas, maka akan memunculkan sikap istilahnya sikap pandang enteng daripada anak-anak itu terhadap guru itu sendiri. Dalam artian bahwa biasanya akan muncul pemikiran anak-anak, oh biar buat hal-hal yang tidak bagus tetap akan naik kelas dan sebagainya. Oleh sebab itu dalam hal ini seperti saya ungkapkan tadi, agar keputusan ini tidak bisa merugikan juga pihak sekolah maupun pihak guru dan tidak juga merugikan pihak anak, maka seperti yang saya katakan tadi, kita harus musyawarahkan secara mufakat. Dan adapun dalam rangka pengambilan keputusan itu, langkah-langkah yang harus kita laksanakan seperti yang tadi ditanyakan, kita harus mempelajari dulu tentang kasus yang terjadi itu lebih teliti. Kita harus dapat memilah apakah kasus itu masuk dalam dilema etika ataupun bujukan moral. Yang kedua, kita juga harus mengidentifikasi tentang nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan. Dalam hal ini bagus, tepat untuk aturan, tetapi kadang merugikan anak-anak. Oleh sebab itu kita harus mengidentifikasi apakah kasus itu mengandung mengandung kebajikan baik untuk pihak sekolah dan segi aturan maupun untuk kelangsungan hidup anak itu sendiri. Oke baik Pak.
Jadi di sini saya sudah menangkap bahwa langkah-langkah yang Bapak lakukan itu sangat luar biasa dalam pengambilan keputusan. Bapak mempelajari kasus tersebut, kemudian Bapak mengidentifikasi nilai-nilai kebajikan yang akan merugikan anak itu tapi menguntungkan anak itu dan tidak melanggar aturan sekolah. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana kira-kira Bapak untuk apakah dalam menyelesaikan kasus tersebut Bapak memiliki jadwal, misalnya ketika ingin rapat, misalnya ada kasus, Bapak langsung menyelesaikannya di tempat, mengundang anak yang bersangkutan, atau menyelesaikan melalui jadwal rapat seperti itu? Biasanya kalau sistem yang kami gunakan, yang saya gunakan dan digunakan oleh sekolah ini, biasanya ketika terjadi kasus itu, kita undang dulu anaknya. Kita bicarakan secara bersama-sama dengan anak itu, bahkan kita mengundang orang tuanya juga. Dan setelah kita mengundang orang tuanya, setelah kita ketahui bentuk kasusnya, kita bawa ke rapat dewan guru. Kita tentukan secara bersama-sama dan semaksimal mungkin agar keputusan yang kita berikan kepada anak ini jangan sampai sangat merugikan anak itu sendiri. Tetapi baik untuk tidak terlalu maksudnya tidak terlalu untuk tidak terlalu merugikan sekolah dan tidak juga tidak merugikan untuk anak itu sendiri. Oleh sebab itu dalam hal ini berusaha semaksimal mungkin bahwa keputusan yang kita laksanakan adalah keputusan yang mengandung kebajikan seperti itu. Baik, terima kasih Pak, sangat luar biasa penjelasan dari Bapak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, kira-kira dalam menangani kasus ini, apakah ada orang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Pak Kep dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang terkait dilema etika? Biasanya kalau untuk sekolah itu, dalam hal pengambilan keputusan itu, kami juga mengundang para wakasek, dan kebetulan di sekolah juga ada guru BK. Kita tanyakan dulu kepada wakasek maupun kepada guru-guru BK tentang kasus-kasus anak ini, karena biasanya anak ini sebelumnya kan sudah melakukan kasus, sehingga supaya pengambilan keputusan menjadi efektif, kita tanyakan dulu. Jangan sampai baru satu kali melaksanakan membuat kasus itu kita sudah hukum seberat-beratnya. Kemudian juga ada yang sudah anak-anak yang sudah ulang melakukan kasus, tapi kita berikan hukuman yang ringan. Supaya hukumannya jadi seimbang, kita harus biasanya di sekolah ini untuk saya dalam rangka mengambil keputusan ini, yang pertama saya melibatkan yang namanya wakasek, wali kelas, dan guru BK seperti itu. Tapi terkadang juga kami melibatkan yang namanya guru mata pelajaran. Jadi orang-orang yang berpengaruh di situ dalam membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu ada wakasek, ada guru BK, dan bahkan ada guru mata pelajaran yang berkaitan. Oke, baik, terima kasih Pak. Saya rasa pertanyaannya cukup untuk wawancara ini. Saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah karena telah bersedia berbagi pengalaman, pengetahuan dalam pengambilan keputusan yang berada di SMA Negeri 3 Gorontalo. Saya memperoleh banyak informasi dan pengetahuan baru tentang cara-cara pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus terkait dilema etika seperti yang telah Bapak jelaskan tadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya sampaikan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.